Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari UPTD SMP Negeri 13 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikabarkan beberapa siswa-siswi SMP Negeri 13 Kupang mengalami kerasukan pada tanggal 8 Agustus 2025, tepatnya pukul 7 pagi sampai jam 8.30 pagi. Yang sakit ke ruang rapat, sedangkan yang tidak sakit silahkan langsung ke kelas masing-masing. Kegiatan belajar mengajar langsung dihentikan dan terlihat beberapa siswa-siswi ditangani langsung oleh para guru dan orang tua yang sudah hadir di SMP 13 Kupang. Saya atas nama teman-teman akan memberikan penjelasan di seputaran permasalahan yang kami alami berhubungan dengan siswa. Nah, baik, persoalan tentang siswa kesurupan ini sebenarnya sudah lama. Tapi saya tidak tahu persis kali pertama waktu itu tahun berapa, saya kurang tahu. Sekolah ini dia berdiri tahun 1997 dan saya masuk di sekolah ini tahun 98 waktu itu masih lama. Dalam perjalanan itu di suatu kali waktu setahu saya waktu kesurupan pertama itu kejadiannya cuma 2 orang. 2 orang itu dari ruangan yang bagian bawah. Ketika anak itu kesurupan kami bawa ke sini 2 orang itu. Kemudian teman-teman dengan cara mereka sendiri. Kemudian anak-anak itu sadar. Ketika sadar saya tanya kenapa kesurupan. Ada seorang nona yang kasih jawaban bahwa mereka kesurupan itu karena melihat ada satu sosok mau taruh bunga di saku siswa itu, sehingga ketika sosok itu mau taruh bunga di saku baju itu maka mereka kesurupan. Nah, itu yang pertama kali. Kemudian dalam perjalanan itu ada lagi yang kesurupan. Tapi saya tidak tahu jumlahnya berapa orang, tidak banyak juga. Sehingga pada akhirnya juga teman-teman dengan upaya sendiri, maka mereka dipulangkan karena sudah pulih. Nah, kemudian suatu saat, itu saya tidak tahu juga tahun berapa, itu kejadian waktu itu 8 orang. 8 orang, ada yang dari bawah, ada yang dari atas. Kemudian teman-teman ketika kesurupan teriak histeris di ruangan. Kemudian teman-teman mereka bawa ke sini. Datang ke sini taruh di ruang tamu tadi itu sebanyak 8 orang. Dan waktu itu memang kami juga sempat bingung karena 8 orang ini teriak rame-rame sementara tidak ada orang yang memiliki karismatik untuk menyembuhkan mereka. Itu kami juga bingung, termasuk kami kepala sekolah waktu itu juga bingung. Tetapi dengan berbagai macam cara akhirnya 8 orang ini pada akhirnya pulih kembali. Dan kami kembalikan. Kemudian setelah itu ketika saya jadi kepala sekolah tahun 2019 dipindahkan ke SMP 17, saya tidak tahu waktu itu entah ada kejadian seperti ini atau tidak. Tetapi tahun 2021 akhir ketika saya kembali ke sini maka 2 tahun lalu itu ada 6 orang yang kesurupan. 6 orang yang kesurupan itu semuanya dari atas, dan ceritanya bahwa ke-6 anak itu melihat ada seorang sosok bayangan. Ketika melihat bayangan itu maka mereka langsung kesurupan. Bahkan ada anak-anak, ada 2 orang siswa itu mungkin mereka sudah tamat. Waktu itu mereka semacam tidak sadar menggambar di sebuah kertas putih dan sosok yang digambar itu menggambarkan sosok setan. Nah, sehingga waktu mereka kesurupan yang 6 orang tadi itu dari atas, mereka datang ke sini, saya telepon hamba Tuhan dari Manutape. Kemudian hamba Tuhan itu datang, kemudian dia coba lacak itu, ternyata mereka berawal dari main jelangkung, anak-anak main jelangkung, dan juga
selain yang main jelangkung itu baru kesurupan di situ, ada 2 anak yang kasih tunjuk kertas yang ada gambar wajah setan itu. Kemudian 2 anak itu bilang begini, Pak, ini diminta untuk ini dibakar. Maka saya berdoa di sini dan kertas itu saya bakar di sini. Nah, itu 2 tahun lalu dengan hamba Tuhan yang datang dan menyelesaikan masalah itu. Waktu itu anak-anak yang menjelangkung juga dipanggil oleh hamba Tuhan itu, dan mereka datang sini. Ternyata ketika didoakan yang menjelangkung juga ikut kesurupan waktu itu, sehingga 6 orang sih, tapi teriak histeris. Pintu saya tutup dan hamba Tuhan yang berdoa bilang tidak boleh ada yang keluar masuk. Kalau kita berdoa berarti tidak salah lalang, karena ini kita berhadapan dengan roh. Akhirnya teman-teman yang lain di luar, yang lain di dalam, urus yang berteriak di sana, yang berteriak di sana, sementara hamba Tuhan berdoa kasih mereka. Dan pada akhirnya mereka pulih dan pulang, sehingga tidak ada lagi waktu itu. Jadi saya pikir mungkin sudah aman. Tahu-tahunya ternyata hari Senin yang lalu, tanggal 4. Vakum itu berapa lama? Ya, Evakuman yang terjadi? evakuman itu sekitar 2 tahun lalu. Nah, jadi tepatnya di hari Senin, sebelum kejadian ini, saya punya wali kelas cerita ke saya bahwa ada seorang anak yang menurut kesaksian orang tua itu, anak itu dia punya gerak-geri yang agak lain. Sepertinya orangnya agak ada gangguan jiwa, sehingga takutnya jangan sampai dia datang di sekolah dan dia mengalami macam gangguan depresi atau apa, kemudian dia langsung sehingga wali kelas bilang, kalau begitu mama tidak usah kasih dia datang sekolah, karena takutnya jangan sampai dia kesurupan, akhirnya yang lain juga ikut-ikutan, karena di sini sudah pernah terjadi. Nah, ternyata anak itu tanggal 4 Juli yang lalu, 4 Agustus ya, 4 Agustus waktu itu, pas kami upacara dia ada, tapi kami tidak tahu juga karena di pagi hari. Jadi ketika upacara waktu itu saya minta Ibu Wakasek kurikulum yang jadi pembina upacara. Saya bilang, Ibu jadi pembina upacara, nanti setelah upacara saya punya tugas mengumumkan hasil pemilihan ketua OSIS tahun ini, tahun pelajaran 2025-2026. Jadi sudahlah teman saya Ibu Raprosa itu menjadi pembina upacara, sehingga upacara berjalan sampai di mengheningkan cipta itu. Saya juga seperti rasa hening sekali waktu mengheningkan cipta. Jadi entah saya merasa begitu atau teman-teman juga merasa begitu. Mengheningkan cipta itu memang hening sekali. Jadi rasa tidak ada gangguan apa-apa, hanya musik dan paduan suara yang bernyanyi. Nah, setelah mengheningkan cipta itu, anak yang pertama yang tadi ceritanya orang tuanya kasih tahu wali kelas itu yang jatuh pertama. Dia jatuh pertama. Kemudian teman-teman yang guru kan biasa dia membaur di tengah-tengah siswa, jadi kalau kejadian seperti itu guru langsung amankan mereka ke UKS. Jadi ketika itu anak itu jatuh karena kesurupan, tapi dia belum teriak histeris. Teman-teman guru angkat dan bawa ke UKS, sampai di pojok itu dia teriak histeris yang kami kan sementara dalam keadaan hening. Kemudian teriak histeris, mereka terus bawa sampai di UKS, dia terus teriak histeris, maka yang di lapangan juga mulai terganggu satu-satu. Jadi ketika mungkin mereka sampai di UKS, jatuh lagi 1 di situ. Kemudian mereka angkat lagi bawa ke sana, jatuh lagi 2 di situ. Malahan 2, 3 dan seterusnya. Terakhir amanat itu tidak disampaikan. Dan saya suruh Ibu Wakasek, saya bilang, ini Ibu Waka tolong bubarkan saja, karena ini kondisi anak jatuh sana jatuh sini, kita mau lanjut dengan amanat bagaimana. Akhirnya sudah kami bubarkan anak, suruh masuk ke kelas. Ketika suruh masuk ke kelas, saya masuk baru lihat anak-anak yang tadi bawa ke sana. Sementara di kelas juga ada yang histeris di sana, ada yang histeris di sini. Akhirnya saya juga bingung. Ketika bingung, saya lihat di UKS, kemudian datang sini juga ada yang sudah di dalam sini, di luar sana juga ada, pokoknya di kelas-kelas ada. Saya bilang, tolong pengundi mic pulangkan anak-anak. Saya belum kasih konsultasi dengan Pak Kadis. Setelah saya pulangkan anak-anak, baru saya ke dinas, dan sebelum saya ke dinas itu saya telepon Pak Kabit, tapi Pak Kabit nomornya tidak aktif. Akhirnya saya telepon Ibu Mary Doko, saya sampaikan bahwa saya mau ketemu Pak Kadis karena saya punya anak kesurupan, mau dibilang masal, sehingga anak-anak saya sudah pulangkan. Ya sudah, saya turun ke dinas.
Tetapi sampai di sana kebetulan Pak Kadis ada lomba di bagian depan, akhirnya Pak Kadis duduk di depan. Saya juga masuk cerita dari Ibu Mary dengan tujuan untuk Pak Kadis kalau masuk ruangan saya akan sampaikan hal ini. Tetapi sebelum selesai, beliau sudah tugas luar. Akhirnya saya tidak sempat sampaikan, Ibu Mary sudah Pak pulang, nanti besok tetap sekolah, nanti sampaikan Bapak Kadis. Ya sudah, setelah pulang dari sana, esoknya kami sepakat untuk sekolah seperti biasa. Jadi ketika hari esok kami sekolah seperti biasa. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika anak-anak olahraga, ada 2 anak yang kena kesurupan itu. Tetapi langsung diamankan di sini sehingga tidak sampai terjangkit ke teman-teman yang lain. Ketika diamankan di sini ada satu orang tua yang mungkin punya karisma itu, sehingga dia langsung berdoa. Setelah berdoa dia langsung kaget dan sadar. Pindah yang satu juga demikian. Nah setelah itu saya pikir tidak ada masalah lagi. Setelah itu hari Selasa itu pelajaran terus berjalan sampai dengan akhir. Hari Rabu itu ketika kami ada kegiatan di Hotel Pelangi dengan Pak Kabid dan Pak Kadis, saya ditelepon bahwa ada 2 anak juga yang kesurupan hari itu. Tetapi dengan 2 anak itu mereka langsung telepon orang tua, kembalikan ke rumah sehingga tidak berjangkit pada yang lain. Nah kemarin setelah kami apel pagi, kami punya pembiasaan di sini. Biasanya hari Kamis itu kan ada literasi. Itu selama 1 jam itu anak kami wali kelas jaga mereka di kelas, kemudian mereka berliterasi, kemudian teman-teman guru itu memeriksa mereka punya jurnal literasi yang dilakukan di rumah itu untuk ditandatangani. Nah, ketika di ruangan itu awalnya saya di sini juga dengar ada teriakan histeris dari bagian atas. Terus saya juga seperti rasa dan saya keluar, saya coba teman-teman mahasiswa coba cek ke atas itu ada teriakan histeris, itu ada masalah apa di sana. Setelah mereka cek ke sana ada 2 anak yang kemarin hari Selasanya waktu kesurupan di depan itu yang juga sudah kena 2 orang anak itu. Ketika 2 orang anak itu kena di ruangan kelas 9I, maka yang lain itu takut dan lari keluar dari ruangan. Teman-teman guru sudah ada di dalam dan jaga anak-anak ini duduk sementara di kursi. Saya juga ke sana dan sempat ini masuk ke ruangan 9I dan lihat 2 anak itu. Ternyata di kelas lain lagi ada yang jatuh. Ketika jatuh di kelas lain, mereka teriak histeris di sana. Saya tinggal teman-teman yang jaga di kelas 9I, saya lari ke sana. Ternyata ada 2 juga di dalam kelas sebelahnya. Begitupun kelas-kelas yang lain. Akhirnya setelah itu anak-anak yang di dalam itu takut dan lari keluar. Ternyata mereka lari keluar, nanti ada yang kena di luar. Saya keluar di dalam ruangan juga ada. Ketika di luar juga saya lihat di situ berketimpangan kiri kanan. Maka terakhir saya telepon Pak Kabid. Saya punya anak hari ini, hari Kamis juga seperti hari Senin. Sementara Pak Kabid waktu itu ada rapat di mana, bilang pas kami ada rapat nanti kasih pulang anak-anak saja. Jadi karena Pak Kabid suruh saya untuk kasih pulang anak-anak, maka saya umumkan anak-anak segera pulang. Setelah anak-anak pulang yang ada ini orang tua datang jemput dan pada akhirnya kami semua guru kumpul kembali di sini untuk saya minta mereka punya pendapat kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan. Karena setelah orang tua datang jemput anak-anak itu, saya kumpul teman-teman dan duduk di ruang rapat. Saya bilang, teman-teman, kita mesti berpikir untuk cari solusi. Tidak mungkin SMP 13 ini seperti ini terus. Tiap hari anak datang kemudian kesurupan, kita suruh pulang dan kita juga pulang. Tidak bisa. Kita harus berpikir secara logis untuk mencari solusi dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Jadi saya minta teman-teman punya pendapat supaya apa yang kita harus lakukan ke depan. Maka ketika saya kasih kesempatan untuk itu, teman-teman mengusulkan untuk kalau bisa anak-anak kita tidak usah melibatkan mereka dalam aktivitas belajar mengajar dulu, tetapi kita berdoa bersama untuk istilahnya kita membersihkan tempat ini. Sehingga dengan masukan-masukan dari teman-teman, maka kami sepakat kemarin bahwa hari ini sebenarnya ada istilah ibadah oikumene, lintas iman, tetapi ternyata yang tadi hadir itu hanya agama Kristen sehingga tadi dilakukan secara iman Kristen.
Dan besok ini masih ada satu persekutuan doa juga yang mereka sudah bergumul waktu hari Senin itu, kebetulan pemimpinnya Pak Sir Olang yang tadi ada, mereka sudah bergumul beberapa hari ini dan mereka punya waktu itu waktu besok mereka akan datang ke sini. Hari ini berapa banyak yang mengalami? Kalau hari ini sebenarnya dari pagi tidak ada. Dan kami sudah berencana untuk hari ini melakukan kegiatan ibadah bersama itu. Maka ketika itu saya suruh teman-teman guru untuk pisahkan anak-anak yang kemarin kesurupan itu. Sehingga mereka memang waktu dipanggil mereka masuk dan kumpul di kelas 9 tadi itu. Dan ketika saya dengan tim dari sini masuk ke situ, maka ketika didoakan kesurupanlah mereka di situ. Tetapi tadi di luar juga ada, saya tidak tahu jumlahnya berapa juga. Sehingga tapi ini karena dalam rangka untuk pemulihan, jadi mereka kesurupan karena ketika didoakan. Beda dengan kemarin. Kemarin itu mereka jatuh sendiri. Tadi ketika berdoa di jama baru mereka jatuh. Begitu. Yang tadi ini bukan kondisi akibat dampak Bukan karena mereka sudah ini kesurupan baru saya panggil orang untuk kesini tidak. Tapi Ini kami karena- sudah rencanakan dari kemarin. Dan anak-anak yang kemarin kesurupan itu yang dipisahkan di ruangan itu, ketika hamba Tuhan masuk dan berdoa di situ maka mereka teriak histeris. Terus ini menyangkut aktivitas pendidikan sendiri, bagaimana dengan situasi dan kondisi yang dialami? Untuk aktivitas pendidikan itu kami sudah membuat keputusan bersama bahwa kegiatan belajar mengajar kami itu 5 hari kerja. 5 hari Yang kerja. semulanya Yang semuanya paling kelas 7, 8, dan 9. Hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu itu kami jadikan hari Sabtu sebagai hari belajar guru. Sehingga biasa hari Sabtu itu teman-teman Bapak Ibu guru kami kumpul di sini untuk berbagi praktik baik. Apa yang menurut teman-teman guru itu dipraktikkan dalam pembelajaran itu baik dan perlu kita terapkan di sini, kami duduk bersama di ruang rapat atau setelah itu kami berpisah per rumpun dan saling berbagi di antara sesama. Evaluasi kegiatan. Nah, sehingga dengan itu maka untuk hari esok sebenarnya anak-anak nanti kami tidak hadirkan. Anak-anak kami tidak hadirkan, tetapi teman-teman Bapak Ibu guru dan pegawai tetap masuk karena tadi yang pelayanan dari Pak Sir Olang itu nanti besok akan dilakukan, sehingga untuk hari esok itu kegiatan belajar guru pasti kami nonaktifkan dulu dalam rangka pergumulan yang sama, dan kami berencana hari Senin itu kami kembali seperti biasa untuk melihat kondisi nyata seperti apa. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis hari kemarin. Saya ke dinas tidak ketemu karena ada kegiatan di Neo Aston. Ke Neo Aston juga tidak ketemu. Terakhir saya beliau langsung jawab saya, baik, terima kasih.